Itu tadi Al-Kahfi yang Al-Kahfi gabungan ada menarik juga deh ya. Allahul Azim. Baik, coba dilihat ayat 79. Ayat 79 dan 70. Baik. Itu adalah wa minal laili wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atha rabbuka maqaman mahmuda. Ini ayat perintah tentang salat malam gitu ya. Jadi ayat ini memerintahkan kita sholat malam, tahajud, nafilatan, dalilnya. Ini sepertiga. Ini Allah menjanjikan bagi orang yang sholat malam itu derajat maqam mahmudah, maksudnya derajat yang lebih baik. Ketika orang sudah istiqomah untuk sholat malam, pasti derajatnya itu minimal dijaga sama Allah. Kalau enggak, dirinya, mungkin anaknya, atau mungkin nanti cucu keturunannya yang bisa sukses, gitu ya, yang derajatnya tinggi. Jadi saya punya saudara begitu ya. Itu orang tuanya itu enggak sukses, orang tuanya petani biasa, tapi tahajudnya mantap. Semua anak-anaknya ini sukses semua. Jadi orang-orang penting semua. Ternyata Allah nggak mengangkat derajat ibu bapaknya, tetap seorang petani, tapi anaknya yang diangkat derajatnya. Gitu. Kadang Allah itu mengangkat derajatnya lewat anaknya, sehingga ibunya juga angkat nanti. Gitu. Nggak langsung kita yang diangkat Allah, tapi anak kita yang diangkat. Sekarang kita begitu. Itu keutamaan. Jadi kalau kita paham, kalau kita dalami asa di sini itu mana ini asa itu mempunyai arti yang tidak lama, gitu. Tidak akan lama kalau orang itu tahajudnya istiqomah, akan diangkat derajatnya yang lebih baik lagi, gitu. Nah kemudian di ayat 82 itu dijelaskan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa
Itu yang artinya ya, kami turunkan Al-Quran gitu. Al-Quran ini diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penawar, selain sebagai petunjuk, sebagai obat dari segala penyakit, baik penyakit jasmani serta rohani. Karena apa? Di sini mungkin kalau penyakit yang jasmani mungkin kayak nggak masuk, maksudnya nggak kayak masuk lah untuk penyakit jasmani ya. Tapi rohani kan pembawa hati, salah satunya membaca Al-Quran aja bisa tenang, rohani kita bisa baik. Tapi kalau jasmani mungkin orang nggak begitu percaya. Ya, maka ada sebuah cerita salah satu sahabat itu digigit seorang binatang yang beracun istilahnya. Ya, pokoknya digigit binatang yang beracun. Membaca sebagian ayat, sebagian surat, yakin akan bisa menyembuhkan. Nah, kenyataannya sembuh. Jadi kan segala penyakit, apapun penyakit itu bisa kita jadikan obat Al-Quran ini. Nah, oleh karena itu jangan nunggu sakit. Ya. Maka salah satu amalan yang pernah diijazahkan itu membaca surah Al-Qadar. Pokoknya sebelum kita makan apapun, bangun tidur nih, belum makan apa-apa itu, coba dibaca Al-Qadar 11 kali, ditiupin di air, minta kesembuhan, kesehatan jasmani rohani kita. Itu istiqomahkan itu. Setiap bangun tidur Al-Qadar 11 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam hatta matla'il 11 kali. Terus ya, itu insyaallah akan memberikan semua obat yang ada, penyakit yang ada di dalam diri kita, baik jasmani maupun rohani, insyaallah akan terobati dengan itu. Asal istiqomah. Seandainya itu nggak akan dikabulkan sama Allah, minimal kita dapat pahala, udah pasti dapat pahala. Kita belum ngapa-ngapain tapi kita langsung ingat Quran. Bangun tidur belum ngapa-ngapain langsung ingat Quran. Ambil air 1 gelas, kemudian baca itu, ya langsung diminum habis, insyaallah. Baik, terus di ayat tadi 78 itu ada ini aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Itu tebel ya, jadi jangan ditipisin fajr, tapi fajr. Nih, tandanya kalau ada roh terakhir diawali dengan roh ya, diawali dengan roh sukun, huruf mati, jimnya kan mati, itu didului jim mati. Maka roh itu mengikuti huruf yang ketiga dari belakang, fa. Kalau fa-nya berharokat fathah, maka rohnya ikut tebal. Kalau fa-nya berharokat kasrah, maka ikut tipis. Gitu ya, itu rumusnya. Wal fajr, wal hijr, hijr itu. Wal fijr, tipis. Wal fajr, itu perbedaannya. Ya. Jadi ketika baca Quran itu kalau sudah bisa membedakan antara roh tarkib dan roh tafkhim, berarti pernah belajar sungguh-sungguh, pernah belajar serius Quran. Nah, harus dibedakan itu. Ya. Baik. Ada pertanyaan? Ustaz, Ya. kalau jannah itu kan surga, Ustaz. Iya. Kalau jannat apa? Jannat. Jannat itu jamaknya, Pak. Surga-surga, jamak, banyaknya itu. Ya. Kalau jannat itu bisa jamak taksir. Banyak. Jannatin. Kalau jannah surga, jannatin surga. Di surga kan banyak pintu. Surga kan banyak, ada surga ahli ini, surga ahli itu. Kelompok-kelompokan dalam surga. Itu ya, itulah surga. Ya,
Maka walau ya nanti kita kan di surga yang bagian mana begitu. Ya, ada yang mengatakan kadang satu tempat aja nggak bisa ketemu gitu. Ada yang bisa begitu. Ada yang di surga tapi nggak bisa ketemu Rasulullah karena ya Allah ini sangat sedih banget gitu kalau udah di surga. Apalagi Allah gitu ya. Tapi ada yang berpendapat kalau di surga kan semuanya bisa terkabul. Ada asal kita berkeinginan apapun bisa dikabulkan Allah. Begitu. Jadi yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yes, alhamdulillah pokoknya bisa masuk surga aja terus alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Di tamannya doang aja udah gak apa-apa ya, taman surga belum dalamnya begitu loh ya. Ya mudah-mudahan kita gak hanya tamannya langsung ke dalamnya bahkan yang tapi tempat gitu ya. parkirnya aja Ustaz. Tempat parkirannya aja. Parkir aja. Bau. Oke. Pak Rahmat, ada. Tumben kurang ngantuk. Kemalaman banget. Jadi istilahnya jam berapa? 8:30 ya? Selesai 8:30 kan? Berarti masih setengah jam ya. Insya Allah besok kan hari ini aja yang saya nggak di sini. Nanti selanjutnya Insya Allah jadwal dari sini Sabtu itu langsung agak kelamaan. Jadi Insya Allah ya. Insya Allah. Hah? Nggak lama kan? Insya Allah besok langsung kan? Habis tarawih langsung. Jadi selesainya nggak kemalaman. Ya, nggak apa-apa. Semakin banyak pahala. Amin. Dah, ada pertanyaan? Cukup Tadi ya. bilang di surga tapi nggak ketemu Rasul. Ah. Yang kami sholat dalam penjara kita wirid nggak kekuatan kita. Salah satu itu apa bukan? Maaf. Iya, wallahu a'lam bishawab. Jadi begini. Salah satu apa ya? Tergantung maksudnya kita rasa kerinduan kita kepada Rasul itu sebesar apa gitu. Walaupun kan nggak bisa kita orang nggak bisa menilai rindu kita kepada Rasul kita kan benar-benar rindu apa enggak begitu. Kalau memang kerinduan kita kepada Rasulullah itu ya buktikan dengan berbanyak sholawat, melakukan sunnah-sunnahnya itu kalau benar-benar cinta kepada baginda Rasul. Kayak begini, kadang kita itu ibadah yang kita tuju itu surga, pinginnya surga doang itu. Ya udah di surga aja udah nggak bisa ketemu Allah. Tujuannya surga, itu kan. Untuk kemarin saya sampaikan. Kalau tujuannya surga ya surga itu. Nah, kamu kan ibadah tujuannya surga. Bang apa udah saya kasih surga, tapi nggak bisa ketemu Allah. Ya, itu kata di dalam tafsir Ibnu Katsir loh ya. Wallahu a'lam bishawab, tapi kan itu udah semua hak Allah. Masih mau ketemu apa enggak itu kan terserah Allah Subhanahu wa taala. Itu di tafsirnya seperti itu. Jadi wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti di hari kiamat itu wajah orang mukmin itu langsung melihat Allah. Datnya seperti apa? Dan ketika melihat Allah, nikmat yang pernah kita rasakan bahkan nikmat di surga itu kalah. Nikmatnya melihat Allah. Maka Nabi Musa pun langsung pingsan. Wa kallamallahu Musa taklima itu ketika menerima wahyu langsung pingsan. Itu. Jangankan malaikat aja nggak kuat. Ya, nah ketika Isra Mi'raj kan udah angkat tangan malaikat Jibril sama Nabi Muhammad. Tuh itu aja kedudukannya malaikat itu kalah kedudukannya sama manusia. Subhanallah kan. Terus manusia ini paling mulia, makhluk benar-benar paling mulia itu manusia. Ya, bahkan malaikat pun diperintah-perintah begitu untuk melayani manusia. Ya, gitu. Nah, untuk itu ya udah, kalau kita perbanyak sholawat, nasratu Rasulullah Subhanahu wa taala. Jadi kayak cerita begini, kayak ada cerita. Seorang mukmin nanti bisa melihat Allah, bisa melihat Allah. Nah, yang bisa cerita kayak begitu itu siapa? Gitu kan pertanyaannya. Apa udah tahu Allah itu seperti apa? Ada yang tahu gitu. Kayak ada yang tahu gitu. Ya, ini sengaja dirahasiakan biar orang itu tidak banyak berpikir. Kalau orang itu berpikir, oh datanya Allah itu bahaya. Pokoknya Allah itu nggak ada yang menyamain gitu aja. Udah, tetap jangan dipikir jauh-jauh. Berbahaya. Nanti bisa bertemu sesuai dengan ayat wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jadi tanpa sehelai benang pun langsung melihat datanya Allah. Dan ketika udah bisa melihat
lupa nikmat semua yang pernah kita rasakan dunia maupun di surga, lupa. Itu kata Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Begitu. Mudah-mudahan kita tergolong semuanya. Iya. Makanya jangankan ngomong gitu, sama orang-orang soleh, sama orang alim aja kadang nggak bisa ketemu, beda tempat. Ya, beda tempat. Gitu. Tapi disangka, lah kan saya udah di surga, katanya di surga apapun bisa terkabul. Gitu kan. Apapun permintaan bisa dikabul. Saya ingin ketemu Rasulullah. Bisa dikabulkan, Allah itu kan terserah. Ya, yang penting kita ibadah karena Allah, ya, karena cinta kita kepada baginda Rasulullah, udah insya Allah akan diberikan kemuliaan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu. Amin. Dah. Loh, kayaknya nggak ada. Sekarang, oh baru. Menyangkut dengan Pak Ahmad itu. Iya. Misalkan wirid, tapi ada yang suka apa? Saya perhatikan di luar itu wiridnya sendiri. Nah ini gimana kan? Ini nggak siapa? Imam itu. Ini di luar itu. Ini apakah Gini. dibuat atau kemana? Iya. Kan kadang-kadang udah sering saya sampaikan ya, kebaikan itu kebaikan walaupun benar, tapi kalau timbul fitnah awas nih ya, harus kita hati-hati. Kayak begini, ada ketika sering orang ketika zikir bersama udah doa yang melengok udah pergi aja gitu, udah waktu doa bareng-bareng nggak mau amin dulu lah, sabar dulu gitu loh, langsung main berdiri sholat atau pergi gitu. Nah ini kan akan timbul apa aja nggak mau doa bareng-bareng, ada fitnah itu, ya. Atau dikir sendiri, nggak apa-apa dikir sendiri, yang penting yang kita lakukan ini jangan sampai timbul fitnah begitu loh. Dikirnya jangan kencang-kencang bahwa kita seakan-akan ikut lah, seakan-akan itu kebersamaan itu ciptakanlah kebersamaan. Apalagi ya ini, apalagi dia itu berdiri pingin menunjukkan eksistensinya bahwa pendapatnya ini yang paling benar. Paham nggak? Ya, nih kalau habis sholat itu nggak ada wirid, nggak ada doa bersama nih, saya langsung dituju kayak dia ngegaya pendapatnya itu, menunjukkan eksistensinya itu bahwa pendapat itu benar. Itu kan rasa ada ujub di dalam ini, merasa benar sendiri gitu kan. Nah, itu yang berbahaya. Jadi menurut mereka itu mengatakan begini, dat, itu tugas imam sudah selesai Setelah sholat. ya. Iya, tugas ini selesai kan mungkin ya. Kan ada zikir bersama-sama itu kan untuk pengerti yang nggak bisa. Ya kalau memang nggak mau, jangan ditunjukkan. Maksudnya, ya udahlah sendiri itu tunggu dulu begitu. Kecuali ada perlu gitu. Ya, dah. Kita pun jangan suzon. Kalau kita sempat suzon, apa ya, nggak senang sama orang itu, nah, kita yang salah, kalah kita kalah, kita nggak lolos ujian kita, sama aja. Udah biarin lah, dia mau nyalain kita, biarin, habis dosa kita, disalahin sama dia. Belum tentu salah, justru dia yang salah. Pokoknya kalau ada yang aneh-aneh, yang penting nggak merusak akidah, yang nggak merusak syariat, biarin. Mau apalah yang dilakukan, gitu loh ya. Itu aja. Nah, kalau yang dirusak itu akidah atau ukhuwah Islamiyah, nah ini baru kita boleh bertindak, gitu ya. Itu pokoknya kita jangan sampai kalah, dicoba kayak begitu terus kita nggak seneng sama orang itu, bahaya itu, ya. Jangan sampai nggak seneng, tetap aja biarin ya. Jaga hati, jangan sampai nggak suka, apalagi sesama muslim itu saudara kita, dimanapun itu tetap saudara, begitu. Ya namanya orang kalau disalahin terus pasti emosi, nggak apa-apa. Kalau orang disalahin malah seneng, dituduh ini nggak benar, itu nggak benar, malah nggak apa-apa. Yang penting kita yakin ada guru kita, ada ilmunya, ada ininya, anaknya, udah kita lakukan, yakin aja. Kalau disalahin terus, gitu ya. Dah itu ya. Dah cukup. Boleh nggak? Tadi saya itu seolah-olah dengar atau kebetulan atau memang benar. Jadi ketika ayat 107 tadi dibaca pada ayat yang pertama yang berbunyi Qul aminu bihi aw la tu'minu, saya dengarnya kayaknya Ustadz istighfar.
Saya baca tadi ya. Dan ini Yang pas saya baca tadi. gambar apa? Apa itu kebetulan atau memang Ustaz mengistighfari ayat ini? Turun wahyu tadi. Bukan. Sejadah ya. Ada Sejadah. bukan. Iya, iya. Bukan. Kan Ustaz dengar seolah kayak Betul, betul. Udah refleks ini, bukan karena ayat ini. Oh, kan kebetulan ya? Karena melihat sesuatu yang Masalahnya berbarengan dengan ketika ayat ini dibaca. ada hubungannya dengan ini. Oh berarti nggak ada hubungannya dengan ayat Ada, ini. Oh, itu saya tadi yang baik. Pak Ye tadi ngaji ya? Pak Ye dulu.